Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali tentang Babat Pasak, yaitu kisah keturunan Gede Pasar Badung yang diangkat menjadi bendese di Desa Kayuan, Karangasem. Warganet yang budiman, perlu diketahui bahwa Gede Pasar Badung ini adalah putra kedua dari Ki Gede Bendese Gelgel. Sedangkan Ki Gede Bendese Gelgel ini juga putra kedua dari I Gusti Pasar Gelgel Pegatepan. Saya akan bacakan kisahnya. Tersebutlah keturunan Gede Pasar Badung diangkat menjadi bendese di Desa Kayuan, Karangasem. Sebab itu ia disebut bendese Kayuan. Entah berapa lama ia menjadi bendese di Desa Kayuan, ia lalu menurunkan dua anak laki perempuan. Yang pertama atau yang sulung perempuan bernama Loh Kayuan, dan yang nomor dua adiknya bernama laki-laki bernama D Kayuan. D Kayuan selagi jejaka meninggal dunia. Bendese Kayuan sangat sedih hatinya karena ditinggalkan oleh anaknya yang laki-laki satu-satunya. Jenazahnya sudah diupakarakan sebagaimana mestinya. Kemudian datang ke Bali seorang Brahmana Buddha dari Pasraman dalam Wanekeling, Madura. Brahmana yang sedang melakukan dharma wisata itu bernama Ide Dangyang Kanake. Di dalam perjalanannya keliling Bali pada suatu hari sampailah beliau di Desa Kayuan. Lalu beliau beristirahat di depan rumah Bendese Kayuan. Ketika Bendese Kayuan keluar rumah, ia menjumpai seorang sedang istirahat di depan rumahnya. Ketika ditanya, orang itu menjawab bernama Ide Dangyang Kanake, berasal dari Pasraman Wanekeling, Madura. Ide Dangyang Kanake menjelaskan bahwa beliau datang ke sana di dalam perjalanannya berdharma wisata, ingin mengetahui keadaan sebenarnya. Ide Dangyang Kanake juga menjelaskan Pulau Bali sangat terkenal keindahannya. Bendese Kayuan lalu mempersilakan Ide Dangyang Kanake memasuki rumahnya. Bagi Ide Dangyang Kanake, rumah itu terasa sangat sunyi. Ide Dangyang Kanake lalu bertanya, mengapa rumah bendese terasa sunyi? Ide Dangyang Kanake juga melihat Bendese Kayuan memendam kesedihan. Bendese Kayuan lalu menjelaskan bahwa memang benar rumahnya terasa sunyi dan ia dalam keadaan sedih akibat anaknya satu-satunya laki-laki meninggal dunia saat masih jejaka. Yang masih hidup adalah anaknya yang perempuan saja bernama Loh Kayuan, yang juga menyedihkan Bendese Kayuan sudah lanjut umur sehingga tidak mungkin lagi menurunkan perti sentana. Ide Dangyang Kanake lalu bertanya apakah Bendese Kayuan menginginkan keturunan lagi. Bendese Kayuan menjawab memang demikian keinginannya. Oleh sebab itu Loh Kayuan lalu dinikahi oleh Ide Dangyang Kanake. Mereka mengadakan upacara pernikahan di rumah bendese di Desa Kayuan. Kemudian dari pernikahannya ini lahir dua orang anak laki-laki. Yang pertama atau yang sulung diberi nama Pangeran Mas. Dan yang nomor dua adiknya bernama Pangeran Wanekeling. Pangeran Mas lalu diserahkan kepada Bendese Kayuan sebagai perti sentana atau keturunannya. Sedang Pangeran Wanekeling diajak kembali ke Wanekeling di Madura. Sebelum berangkat, Ide Dangyang Kanake berpesan kepada Bendese Kayuan supaya desa tersebut mulai saat ini diganti namanya menjadi Kayu Mas. Sedang Pangeran Mas sesudah menggantikan kedudukan sebagai bendese bergelar Bendese Kayu Mas. Lama-kelamaan setelah Empu Astapaka
penganut agama Buddha datang ke Bali dan bertempat tinggal di Desa Kayumas, Karangasem. Desa Kayumas kemudian diubah namanya menjadi Desa Buddha Keling. Nama itu diabadikan sebagai kenangan bahwa beliau berasal dari Keling yang memeluk agama Buddha. Sekarang keturunan Empu Astapaka disebut Brahmana Buddha. Warganet yang beriman, saya akan lanjutkan tentang kisah dari Bendesa Pejeng. Jadi warganet yang beriman, Bendesa Pejeng ini adalah keturunan dari Gede Manik Mas, sedangkan Gede Manik Mas ini adalah putra pertama dari Pangeran Manik Mas, sedangkan Pangeran Manik Mas sendiri adalah putra kedua dari Ki Gede Bendesa Gelgel. Sedangkan Ki Gede Bendesa Gelgel adalah putra kedua dari I Gusti Pasak Gelgel Pegatepan. Saya akan bacakan. Pada tahun Saka 1768 atau tahun 1846 Masehi, yang berkuasa di Pejeng adalah Cokorde Pinatih, salah seorang putrinya dipinang oleh Ide Dewa Manggis Dirangki, Raja Gianyar untuk dijadikan istri. Namun pinangannya ini ditolak. Ide Dewa Manggis Dirangki menjadi sangat marah. Panglima pasukan Gianyar I Gusti Ngurah Jelantik 8 mohon izin kepada Raja Gianyar untuk menggempur Pejeng. Permohonan ini disetujui Raja Gianyar. Sebab itu I Gusti Ngurah Jelantik dengan pasukan pilihannya mendatangi Pejeng dan melakukan penyerbuan. Akan tetapi pihak lawan tidak melakukan perlawanan. Sebaliknya I Gusti Ngurah Jelantik diterima dengan ramah tamah oleh Cokorde Pinatih serta dipersilahkan masuk ke Puri Pejeng. Dengan kejadian ini I Gusti Ngurah Jelantik berpendapat bahwa sengketa antara Pejeng dengan Gianyar tidak perlu diselesaikan dengan kekerasan, mengingat keramah tamahan Cokorde Pinatih. Sengketa ini dapat diselesaikan melalui perundingan. I Gusti Ngurah Jelantik dengan seluruh pasukannya lalu tinggal di Puri Pejeng. Pada malam hari itu, di sana dibahas tentang rencana pernikahan tersebut. Untuk menghindari pertumpahan darah tatkala hari mulai gelap, pasukan belah batu sedang beristirahat. Ada yang sedang mandi dan ada yang beristirahat santai. Namun tiba-tiba mendadak sontak pasukan Pejeng bersenjata lengkap mengurung Puri Pejeng. Sekeliling Puri Pejeng dibakar oleh pasukan Pejeng sendiri. I Gusti Ngurah Jelantik lalu memerintahkan pasukannya agar menerobos blokade pasukan Pejeng. Terjadilah pertempuran sengit. I Gusti Ngurah Jelantik dengan keris pusakanya menyerang pasukan Pejeng. Pertempuran ini berlangsung sampai fajar menyingsing. Karena memakan waktu cukup lama, pertempuran itu sampai di tengah sawah di sebelah selatan Pejeng. Dalam pertempuran ini ternyata adik dari I Gusti Ngurah Jelantik bernama I Gusti Ngurah Made gugur. Akhirnya bantuan pasukan dari Gianyar tiba di bawah pimpinan putra mahkota Gianyar. Dengan tibanya pasukan Gianyar ini, pertempuran menjadi lebih seru. Akhirnya pasukan Pejeng menyatakan menyerah kalah setelah banyak menderita kerugian, baik harta benda maupun jiwa. Sedang Cokorde Pinatih lalu melarikan diri ke dalam hutan untuk menyelamatkan jiwanya. Oleh karena sudah tidak tahan lagi bersembunyi di dalam hutan, lalu ia menyerah dan akhirnya Cokorde Pinatih dihukum selong ke Nusa Penida. Sesudah Pejeng kalah, saudaranya bernama Cokorde Uke, penguasa di desa Belusung, ingin membalas dendam karena kekalahan adiknya di Pejeng. Begitu pula Cokorde Rembang di Pejeng Aji Tegalalang menyatakan melepaskan diri dari kekuasaan Gianyar. Rakyat Pejeng yang khawatir sebanyak 600 orang melarikan diri dan mohon perlindungan kepada
Raja Bangli yang mohon perlindungan itu termasuk diantaranya Pasak Gelgel, dan kemudian diantaranya ada yang kembali ke Pejeng, namun sebanyak 150 orang tetap tinggal di Bangli, termasuk Pasak Gelgel keturunan Bendese Pejeng. Selanjutnya, keturunan Bendese Pejeng ini bertempat tinggal di Banjar Belumbang, Desa Kawan, Bangli. Adapun perbedaan jati diri atau sebutan yang terdapat pada Pasak Gelgel keturunan I Gusti Pasak Gelgel di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel Kelungkung, tidak lain akibat perbedaan fungsi yang dijabat antara lain sebagai berikut. 1. Bendese Manikmas, yaitu Pasak Gelgel yang berhasil menyelamatkan harta benda kekayaan dalam Gelgel, diantaranya berupa perhiasan yang terdiri dari permata, manik, dan emas. Nomor 2, Pasak Pegambuhan, yaitu Pasak Gelgel yang berwenang mengatur bidang kebudayaan dan kesenian. Kata gambuh diambil dari nama tarian gambuh yang sangat terkenal. Yang ketiga, Pasak Galengan, yaitu Pasak Gelgel yang berwenang mengatur dan menentukan batas suatu wilayah. Kata galengan berasal dari kata galeng yang berarti batas. Yang nomor 4, Pasak Bir, yaitu Pasak Gelgel yang berwenang mengatur dan menentukan upacara atiwe-tiwe atau fitriannya atau palebon. Upacara ini juga lazim disebut mebeanin, dan kata Bir diambil dari kata mebeanin. Nomor 5, Pasak Dauh, dan sering disebut Pasak Dauh Halang, yaitu Pasak Gelgel yang berwenang menentukan dan nibakang dauh atau dewasa atau memberikan hari baik untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau upacara. Demikian antara lain keturunan I Gusti Pasak Gelgel di Banjar Pegatepan, Desa Gelgel Kelungkung yang memakai berbagai jati diri atau sebutan. Begitulah jati diri yang disebut yang dipakai warganet sekalian dari keturunan I Gusti Pasak Gelgel Pegatepan. Begitu dulu, saya akan lanjutkan kembali membacakan tentang kisah keturunan yang bernama Gede Selat, masih keturunan Ki Gede Bendese Gelgel.